Pemirsa, seluruh rider MotoGP telah mendarat di Lombok untuk bersiap membalap dalam gelaran MotoGP Mandalika. Para rider tak sabar untuk segera menjajal aspal sirkuit Mandalika yang terkenal eksotis. Dengan menggunakan pesawat charter maupun jet pribadi, seluruh rider MotoGP tiba di Bandara Internasional Lombok Rabu malam kemarin. Para pembalap ini tiba setelah mengikuti parade di Jakarta. Setibanya di Bandara Lombok, para rider sempat menyapa penggemar yang telah lama menunggu di bandara. Sejumlah warga pun tidak menyisakan kesempatan untuk bersuah foto dan meminta tanda tangan dari para pembalap. Sudah datang, hampir semua pembalap sudah ada di sini. Ada yang pakai private jet juga ya, nyusul ya. Jadi ada semuanya lah di list. Dia 24 pembalap sudah ada di sini ya. Terus yang pakai private jet sudah pakai teman apa? Saya nggak bisa nyebutin namanya, cuman ada yang pakai charter flight, ikutan rombongan yang setelah riding. Ada juga yang datang menggunakan private jet sendiri. Hingga Rabu malam, seluruh rider, kru dan ofisial sudah tiba di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews memberitakan. Satu hari jelang seri kedua MotoGP 2022 di sirkuit internasional Mandalika, berbagai persiapan terus dilakukan. Para kru dan pembalap dari 12 tim memastikan kondisi motor mereka sebelum mulai berlaga. Tadi pagi, kawasan sirkuit internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat disibukkan dengan sejumlah aktivitas. Bahkan terjadi antrian kendaraan di depan pintu masuk gerbang sirkuit. Satu persatu pembalap dari 12 tim yang akan bertanding di ajang balap MotoGP nampak memasuki area sirkuit. Mereka akan melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan kondisi motor balap sebelum berlaga pada sesi latihan bebas yang akan dimulai esok hari. Untuk mengetahui kegiatan para pembalap internasional jelang pertandingan MotoGP, sudah bersama kami Lineke Utsiki langsung dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Lineke, bagaimana jadwal kegiatan pembalap internasional di sana dan apa saja persiapannya? Ya, Wilson dan juga pemirsa, tentunya berbagai persiapan ini terus dilakukan sejak tadi pagi. Di antaranya tadi sudah dilakukan simulasi untuk kendaraan masuk yang dilakukan oleh pihak dari promotor MotoGP yakni Dorna Sports. Karena memang sirkuit Mandalika ini kemarin pihak dari MGPS sudah menyerahkannya penuh kepada pihak Dorna Sports selaku promotor, sehingga tadi pagi ini sehari jelang seri kedua dari ajang balap motor tertinggi di dunia MotoGP 2022 tadi dilakukan simulasi. Yang pertama di area parkir, karena memang mulai besok di tanggal 18 hingga dengan 20 Maret 2022 ini hanya kendaraan-kendaraan yang diberikan stiker khusus saja yang dapat mengakses ke kawasan sirkuit Mandalika. Ada dua jenis stiker. Yang pertama adalah stiker all access yang diperuntukkan bagi para tamu, para kru pembalap, para pembalap sementara dan juga penyelenggara. Sementara untuk stiker non access ini diperuntukkan bagi awak media, kemudian juga mereka para penyelenggara dari sisi UMKM dan juga beberapa pekerja lainnya. Ada sejumlah agenda yang dilakukan oleh para pembalap, tepatnya ada sekitar 24 pembalap MotoGP dan juga 30 pembalap Moto2 dan 30 pembalap lainnya dari Moto3. Yang pertama, tadi pada pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah ini sudah dilakukannya tes dari lintasan dari segi teknikal, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tes dari lintasan, dilihat dari sisi keamanannya, aspek keamanannya seperti apa. Karena kalau kita ingat ada sejumlah catatan yang diberikan oleh pihak FIM, yakni Federasi Sepeda Motor Dunia, dan juga pihak dari Dorna Sports berkenaan dengan kontur lintasan yang kurang baik dan juga dari sisi kebersihan. Ini sudah dirampungkan seluruhnya, baik dari sisi pengaspalan, kemudian juga sudah diuji coba dari sisi jika terjadi hujan, ini sudah dipastikan tidak ada genangan, aliran air maupun oli ini akan langsung bisa mengalir masuk melalui drainase. Kemudian juga dari sisi kebersihan yang sempat dikeluhkan oleh para pembalap adalah di tikungan 17 hingga dengan tikungan 5. Di 6 sektor ini sempat ada batu-batu kerikil yang mengenai tubuh dari para pembalap maupun bodi badan motor ketika melakukan putaran lap, sehingga ini terasa sakit. Ini juga sudah diperbaiki dan ini dipastikan rampung 100% seluruhnya. Dan yang cukup menarik kita nantikan adalah nanti pada pukul 2:30 sore hingga dengan pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, para pembalap ini seluruhnya baik itu dari MotoGP, Moto2 maupun Moto3 akan melakukan familiarisasi
lintasan. Tetapi memang kalau kita lihat untuk pembalap MotoGP tentunya sudah familiar karena sudah melakukan uji coba kemarin di tes pramusim pada Februari lalu, dan yang kita nantikan bagaimana dari pembalap Moto2 dan juga Moto3, dan nantinya pada pukul 5 sore para pembalap ini yakni contohnya seperti Marc Marquez yang merupakan juara dunia 6 kali, kemudian Fabio Quartararo yang merupakan juara pada MotoGP 2021, kemudian Enea Bastianini yang merupakan juara pada musim pertama pembukaan kemarin juga akan melakukan konferensi pers bagaimana tentang persiapan dan juga sisi sirkuit dari sisi pembalap. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Lina Kautsiki, dan kita nantikan seperti apa kegiatan mereka nanti sore. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ada kabar gembira bagi warga Lombok dan warga lingkar sirkuit yang tidak mampu membeli tiket untuk nonton MotoGP Mandalika. Penanggung jawab sirkuit Mandalika mengizinkan warga menonton balapan dari atas bukit dengan pengawasan dari TNI dan juga Polri. Jelang pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2022, pengamanan di sekitar sirkuit terus ditingkatkan. Sejumlah kegiatan mulai dibatasi dan menyesuaikan protokol panitia MotoGP Mandalika 2022. Namun di tengah ketatnya pengamanan dan pengawasan, penanggung jawab sirkuit Mandalika memberikan kabar baik bagi warga yang tinggal di sekitar sirkuit, terutama bagi mereka yang tak mampu membeli tiket balapan. Para warga lokal diizinkan menyaksikan balapan dari atas bukit dengan pengawasan personil TNI dan Polri dan juga pengamanan lokal. Warga juga diimbau untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan juga ketertiban selama penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2022. Mau nonton di bukit, nggak apa-apa. Oh gitu, boleh. Kita akan menunjukkan inilah Indonesia. Oh gitu. Antusias masyarakatnya sangat luar biasa untuk menonton MotoGP. Tapi kita siapkan petugas untuk menjaga keamanan. Oh gitu. Di bukit kan seperti Bukit Seger, Ya. di situ ada dekat pantai dan sebagainya, takut kepleset, ya kan. Tetap silakan kalau menonton, tapi tetap kita jaga supaya keselamatan. Sirkuit Mandalika atau yang juga dikenal dengan Mandalika Street Circuit Nusa Tenggara Barat sudah sangat siap menggelar ajang balap MotoGP. Dan berikut laporan Bayu Pradana dan Rizky Solehudin dari Mandalika Street Circuit Nusa Tenggara Barat. International Riders kita ini sudah sangat siap. Kami melihat memang sirkuit di Mandalika ini sudah sangat siap, hanya saja masih ada beberapa finishing di beberapa tempat saja untuk memastikan nantinya event MotoGP 2022 ini bisa berjalan dengan sempurna. Meski demikian, salah satu hal lain yang harus difikirkan untuk menggelar event internasional ini adalah kesiapan dalam segi kesehatan. Mengingat juga ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Suharyanto ini sejak kemarin juga sudah singgah ke beberapa tempat sekaligus juga melakukan beberapa aksi untuk mencegah adanya pemaparan COVID-19 saat nanti MotoGP 2022 di Mandalika ini digelar. Di antaranya memastikan vaksin dosis ketiga ini didapatkan secara merata di seluruh Nusa Tenggara Barat dan juga membagikan masker dan juga hand sanitizer maksud kami dan juga alat kesehatan lainnya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk nantinya mereka menyambut event bergengsi di 2022 ini. Sekaligus juga nantinya event MotoGP 2022 ini akan dilangsungkan dengan sistem bubble ini untuk membatasi adanya interaksi baik dari penonton, pendukung maupun juga dari international riders kita. Tentunya dengan adanya MotoGP 2022 ini diharapkan nantinya selain bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, juga bisa membangkitkan ekonomi dari industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif dari masyarakat NTB. Dan kita doakan agar event ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya juga menekan angka COVID-19. Dari Nusa Tenggara Barat, Bayu Pradana, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Satu mahasiswa Aceh yang sedang kuliah di negara Ukraina, Arif Fazila, tiba dengan selamat di tanah air. Kedatangannya disambut dengan isak tangis keluarga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.